adik-adik. Selamat pagi. Iya, selamat hari Minggu. Di hari Minggu yang ceria ini kita berjumpa lagi bersama kami kakak-kakak di sini. Kita akan bernyanyi bersama, mendengarkan sabda Tuhan. Pokoknya seru ya Kak hari ini. Pasti dong. Iya. Nah, kakak-kakak di sini mau bertanya nih kabar adik-adik, tapi pakai yel-yel Kak, supaya lebih seru ya. Yel-yelnya gampang. Jadi nanti kalau kakak-kakak di sini menanyakan apa kabar adik-adik, dengan gerakan jawabannya Kak. Nih, jadi bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Gampang kan? Kita ulangi ya. Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Wah, kita anak-anak Tuhan Yesus harus luar biasa dan dahsyat ya Kak. Harus berkembang secara iman. Nah, minggu ini minggu apa ya Kak? Oh, Minggu Paskah ke-6 Kak. Iya betul Kak Lina. Nah, tema hari ini adalah Roh Penolong dan Penjaga. Nah, adik-adik mau tahu apa itu? Ikuti terus bersama kakak-kakak di sini ya. Nah, adik-adik, untuk memulai acara hari ini, kita nyanyi bersama yuk dengan semangat Kak Lina. Mau Iya, kan? iya, iya, mau, Adik-adik mau. iya. Oke, kita nyanyi dengan lagu berikut ini.
Adik-adik, karena kita sudah bernyanyi dan menari bersama, kita buka Minggu Gembira ini dengan tanda salib yang kita nyanyikan ya Kak. Iya, boleh Kak Lina. Oke, adik-adik ikutin ya di rumah. Boleh Kak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Oke, baiklah adik-adik, supaya kita lebih meresapi sabda Tuhan hari ini yang temanya tentang Roh Penolong dan Penjaga yang selalu menjaga kita setiap hari adik-adik. Nah, untuk supaya kita lebih menghayati renungan hari ini, kita lanjutkan dipimpin oleh Kak Lina untuk doa penyataan tobat dan doa pembukaan. Oke, mari kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu hingga pada saat ini. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan memulai Minggu Gembira ini. Hadirlah bersama kami senantiasa dalam sukacita, dalam menari dan bernyanyi bersama kami. Bapa yang baik, kami juga mohon agar jadikanlah kami anak-anak yang baik, dan juga sudilah kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada teman-teman kami yang sedang sakit pada saat hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita lanjutkan untuk membaca kitab suci. Kita siapkan yuk untuk Alkitabnya. Adik-adik sudah siapkan belum? Udah ya, seperti kakak-kakak di sini. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan menyanyikan dulu lagu antar bacaan dengan lagu berikut ini. Walau banyak buku yang sangat terkenal, I will always love the Bible.
Adik-adik, kita siapkan Alkitabnya ya. Untuk Bacaan? bacaan hari ini kita ambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 21. Ayo, udah dapat belum yang tadi kakak ucapkan? Kakak ulangi ya, dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, Kak Lina, bagus sekali ya bacaan kita hari ini. Nah, sesuai dengan tema hari ini, yaitu Roh Penolong dan Penjaga. Kakak ada cerita nih buat adik-adik. Adik-adik mau dengarkan ya? Mau dong. Mau dong, iya. Nah, adik-adik, di sini ada seorang anak kecil, gadis kecil yang sangat cantik, namanya Rania. Dia berusia 10 tahun. Nah, Rania pada suatu hari, di malam hari, sepanjang malam di hari itu, dia tidak bisa tidur, Kak Lina. Waduh. Iya, jadi ada yang dipikirkan. Nah, dia tidak bisa tidur sehingga keesokan harinya adik-adik dia bangun terlambat, agak kesiangan. Biasanya misalnya dia bangun pagi jam 7 pagi atau jam 6 pagi. Ini dia bangun jam 10 atau jam 11 siang. Jadi terlalu siang dia bangun. Itu hari Minggu, Kak? Hari libur sih, Kak. Oh. Nah, kemudian mamanya melihat Rania ini terlambat bangun, tidak seperti biasanya, sehingga mamanya menghampiri Rania dan berkata kepada anaknya, "Rania, anakku sayang, kenapa kamu hari ini kok bangunnya terlambat ya, kesiangan, tidak seperti biasanya?" Begitu kata mamanya. Alarmnya lupa dihidupkan kali, Kak? Iya, bisa jadi ya, Bisa Kak. jadi. Atau kemarin nonton apa ya? Cerita. Drakor. Iya, drakor atau film kartun. Jadi Oh, terlalu iya. malam tidurnya. Nah, ternyata Rania bercerita yang menyebabkan dia terlambat bangun begitu atau kesiangan bangun tidurnya. Lalu Rania berkata begini, "Mama, aku sebenarnya senang sekali, gembira sekali hatiku. Hari ini aku akan pergi ke rumah kakek dan nenek di desa dan akan bertemu dengan saudara sepupuku yang lain. Kebetulan di desa itu, Kak Lina, ada 2 orang sepupu yang tinggal bersama kakek dan neneknya, yaitu namanya Sasa dan Aditya. Nah, jadi aku bisa bertemu dengan kakek dan nenek dan juga bermain bersama saudara sepupuku Sasa dan Aditya. Tetapi aku sedih, walaupun aku bisa bermain di desa, pasti Sasa dan Aditya akan menemaniku untuk mengelilingi desa, mengajak bermain mengelilingi desa. Tetapi aku sedih, karena liburan kali ini tanpa mama dan papa." Begitu kata Rania. Kenapa, Kak? Iya, terus mamanya bilang begini, "Iya Rania, biasanya
Mama dan Papa menemani Rania, tetapi untuk kali ini liburannya karena ada sesuatu hal yang penting, maka Mama dan Papa dalam 1 minggu liburan Rania kali ini tidak bisa menemani. Jadi Rania tinggal sendiri di sana tanpa Mama dan Papa. Itulah Ma yang menyebabkan aku tidak bisa tidur. Aku gembira sekali bisa ke desa bertemu dengan kakek dan nenek dan saudara yang lainnya. Tetapi 1 minggu itu waktu yang lama, tidak berjumpa dengan Mama dan Papa karena aku selalu bertemu dengan Mama dan Papa setiap hari. Lalu mamanya bilang begini, Rania, kemarin sebelumnya Mama dan Papa sudah bercerita alasan kenapa kami tidak bisa menemani Rania. Tetapi kalau memang Rania tidak mau, apakah di-cancel saja ya rencana untuk liburan hari ini? Begitu katanya. Jadi Rania nggak jadi ke desa dong Kak? Iya, terus Rania berpikir, jangan mah, jangan dibatalkan, begitu kan. Aku tetap di desa saja, begitu. Cuman aku bingung mah, nanti kalau aku sedih, aku kangen dengan Mama dan Papa, bagaimana? Begitu. Kan bisa video call. Iya, zaman sekarang canggih kan Kak. Lalu mamanya melihat anaknya yang lagi sedih, dengan kasih sayang memeluk anaknya dengan erat. Dan momen tersebut, peristiwa tersebut mamanya foto begitu. Momen peristiwa berpelukan Rania dan mamanya tadi difoto. Lalu mamanya berkata demikian, ini Rania foto kita berdua. Jadi nanti kalau Rania kangen sama Mama, sama Papa, bisa lihat foto ini. Jadi foto ini nanti akan Mama kirimkan melalui HP kakak. Kebetulan kan Rania punya satu kakak yang udah agak besar, yang SMP. Jadi kakaknya punya HP, begitu Kak Lina. Jadi nanti foto ini kalau Rania rindu, kangen sama Mama dan Papa, bisa Rania lihat, begitu. Jadi bisa terobati rasa kangennya. Lalu Rania bilang, oke deh Ma, kalau begitu aku siap liburan 1 minggu ke depan, bergembira bersama di rumah kakek nenek dan bersama saudara sepupu yang lain. Nah, kemudian Rania berburu, langsung siap-siap ya, cepat-cepat untuk menyiapkan diri, berganti baju, dan siap untuk berangkat ke desa dan liburan di sana. Begitu adik-adik ceritanya. Nah, dari pesan ini kakak mau sampaikan adik-adik. Di sini kan ayat keberapa ya tadi Kak yang menyebutkan kalau Tuhan Yesus itu akan menggantikan kita, mengganti begitu. 18 Kak. Iya, betul. Ini ada ayat emasnya dari bacaan hari ini. Betul sekali Kak Lina. Ya, ayat 18 adik-adik bisa baca. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, yatim piatu adik-adik tahu nggak ya Kak Lina artinya apa? Tahu Kak, artinya itu nggak punya mama, nggak punya papa. Iya betul sekali Kak Lina. Jadi yatim piatu itu istilah untuk anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, mama dan papa, ayah dan ibu, begitu ya. Nah, jadi di sini seperti cerita tadi tentang Rania. Jadi Rania ditinggalkan oleh ayah dan ibu, mama dan papanya hanya selama liburan. Jadi untuk mengobati rasa kerinduannya, Rania bisa melihat HP untuk fotonya, begitu. Jadi rasa kerinduannya, kangennya bisa terobati, begitu ya adik-adik. Nah, dari bacaan hari ini dan cerita tentang Rania tadi, dapat ada pesan adik-adik yang bisa disampaikan bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan murid-muridnya untuk sendirian. Tuhan Yesus akan mengirimkan penggantinya, yaitu apakah? Roh Kudus. Roh Kudus, betul. Roh penolong dan penjaga yang selalu ada di dalam hati kita untuk menemani kita, sehingga kita tidak merasa kesepian atau sendirian atau gelisah, begitu kan Kak Lina? Nah, jadi dengan adanya Roh Kudus yang hadir di dalam diri kita, menemani diri kita, kita bisa melanjutkan, meneruskan
pekerjaan Yesus yang sudah Yesus mulai sebelumnya. Nah, jadi dengan hadirnya Roh Kudus di dalam hati kita yang selalu menolong dan menjaga kita, menggerakkan hati kita untuk melakukan kabar sukacita kepada semua orang. Nah, jadi adik-adik bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, misalnya apa itu? Bersikap baik yang bisa adik-adik lakukan. Contohnya apa, Kak Lina? Contohnya apa ya? Oh, membantu orang tua mungkin ya, Kak, bersih-bersih Iya, rumah ya. betul sekali. Membersihkan, misalnya menyapu, mengepel, membersihkan mainan yang misalnya adik-adik setelah selesai bermain bisa dirapikan kembali, begitu. Menolong orang yang butuh bantuan, kesusahan, Iya, Kak. betul sekali. Menolong teman, orang lain yang berkesusahan dengan tulus dan ikhlas. Kemudian juga mendoakan teman kita yang sakit, begitu. Menghibur, memberikan penghiburan, begitu ya. Terus kemudian kita juga bisa berkata yang baik, berkata yang sopan, bersikap jujur kepada orang lain, menghormati orang lain, begitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh adanya Roh Kudus di dalam hati kita supaya kita dapat melaksanakan firman Tuhan. Itu adalah anak-anak Tuhan Yesus. Pasti adik-adik bisa ya melakukannya, kita semua bisa melakukannya ya. Oke? Oke. Nah, adik-adik setelah renungan kali ini kita nyanyi bersama yuk dengan semangat. Ya, mau kan adik-adik? Mau dong. Iya, kita nyanyi bersama dengan lagu berikut ini. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's dive deep in our faith. Let's dive deep in our walk. Let's dive deep in our trust. Let's dive deep in our talk. Let's dive deep in your word. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Let's dive deep every day. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's go deep. Nah, adik-adik kita akan kreativitas. Iya, wah seru nih Kak. Nah, kita siapkan dulu bahan-bahannya, itu ada kertas origami. Iya, kebetulan kakak-kakak di sini kertas origaminya warnanya pink. Kalau adik-adik ada warna kertas origami yang lain, boleh pakai ya Kak. Boleh. Iya. Kemudian ada pensil juga. Iya, pensil. Kemudian ada tali. Tali di sini boleh pakai benang, boleh pakai tali apapun boleh. Oke Kak. Kemudian ada gunting dan juga ada selotip Selotip. atau lem juga boleh ya Kak ya. Iya. Oke. Pertama, ini di sini kita sudah buat lingkarannya, Iya. Nah, kita mau buat apa nih Kak? Kasih Iya. kisi-kisi dong. Apa ya Kak ya, dari kertas origami lalu dilipat-lipat, lalu jadi apa ya Kak? Jadi apa? Sesuai tema kita hari ini Kak, kita akan buat
seperti Roh Kudus, mungkin seperti malaikat ya Kak ya. Iya. Nah, oke, kita Kakak Neni boleh tolong gunting dulu kepalanya. Iya, Ini boleh Kak. lingkarannya itu Ini. adalah kepala Iya. dari malaikatnya. Iya, kita gunting yang rapi adik-adik. Nah, membuat gambar lingkarannya ini bisa dengan koin atau jangka ya. Kalau adik-adik di rumah pasti punya nih jangka, karena pasti sering dipakai di sekolah. Ini kita gunting. Nah, adik-adik, guntingnya yang rapi mengikuti lingkarannya ya. Jangan mencong-mencong ya Kak, nanti Iya. kepala malaikatnya peyang. Iya, betul. Nah, kemudian ini lingkarannya cukup satu saja ya Kak ya. Sudah cukup satu Iya. saja. Kita Nah. buat satu dulu malaikatnya Kak. Nanti kalau adik-adik Iya. di rumah mau buat banyak-banyak boleh Boleh. banyak-banyak. Iya, lalu ditempel misalnya di meja belajar begitu ya Kak. Nah, ini udah jadi adik-adik untuk lingkarannya. Lalu Oke. berikutnya Kak Lina, Step berikutnya kita buat badan sama tangannya Kak. Iya. Badan, kaki dan tangannya. gimana Nah, itu ini Kak Lina caranya? kita kertas origaminya kita bagi dua dulu ya Kak ya. Iya. Bagi dua yang rapi. Kemudian kita gunting Kak. Boleh pinjam guntingnya Kakak? Ini boleh Kak. Oke, kita gunting yang rapi. Nah, adik-adik boleh mengikutinya dengan perlahan ya. Di sini kakak juga buatnya perlahan supaya adik-adik bisa ngikutin di rumah. Iya. Jadi satu kertas origami itu yang ukuran besar ya Kak. Lalu dibagi dua. Ya, ini sudah ada dua. Iya. Sudah digunting. Nah, Kak Nani satu Kak. Mm-mm. Lalu bagaimana Kak? Nah, kita lipat seperti lipat lipat Lipat. kipas gitu Kak, kipas. Iya. Ya, kecil-kecil. Lipat misalnya seperti ini, lalu dilipat lagi berlawanan kan Iya, Kak? dibalik dulu. Iya, baru supaya nanti dilipat kalau lagi. digabung dia bisa seperti kipas. Oke. Lagi. Lipat lagi. Adik-adik di rumah juga kalau misalnya apa bisa minta tolong sama orang tua atau kakak gitu ya Kak ya. Iya, tapi sebenarnya ini membuat kreativitasnya sangat mudah ini kan Kak. Iya, mudah banget. Iya, kertas origaminya ini berukuran bisa 20 kali 20 atau 15 kali 15 ya Kak ya. Supaya untuk hasil lipatannya pun banyak. Nah, ini yang bagian ini udah mau jadi nih Kak. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Nah, dilipat seperti ini. Nah, lalu Kak Lina bagaimana? Lalu ini punya kakak. Nah, ini kita bagi dua. Ini kemudian ini seperti ini adik-adik. Iya. Nah, Udah jadi dong Kak ya. Udah jadi Lalu di dong. sini kita lem dulu ya Kak ya. lem untuk kepalanya di atasnya ya. Boleh Kak Lina dilem. Oke, coba kita lem. Dengan lem kertas uhu kalau rekat yang kuat bisa, atau dengan selotip atau mungkin double tape ya Kak. Iya, bisa juga. Iya. Yang penting dia rekat kuat. Double tape juga bisa, selotip juga bisa. Atau lem kertas yang Ini kita apa adanya dulu ya Kak ya. Iya. Nah, lalu Ini gimana Kak? Oke. udah kuat Ya. terlem dengan kuat seperti ini. Baru Nah, kita lalu ambil ininya. iya, ininya untuk ditempel ya. Iya Kak. Sini kita Ini udah mau selesai nih untuk kreativitasnya. Jadi tinggal gampang banget Kak. iya, gampang banget.
lebih dari satu ini sebaiknya adik-adik bisa buat ya, Iya. dengan warna yang berbeda. Boleh disesuaikan saja. Ini sudah ditempel, kemudian ini ditempel juga. Oke. Bentar. Jadi buat kita tambahin. Sudah Kak. Iya, Nah, oke. seperti ini Kak jadinya. Jadi untuk nih, ya, oke. Jadi ya adik-adik, ini bisa kita dekatkan untuk apa namanya kepalanya dan badannya ya. Untuk badan malaikatnya bisa ditempelkan di sini. Itu ya adik-adik. Ya, ini ya untuk hasil kreativitas kita hari ini dengan kertas origami. Nah ini mungkin bisa ditempel lagi Kak dengan lem di bagian ini ya supaya dia Bagaimana Kak? ini supaya dekat dengan kepala dan badannya bagian iya. atasnya. Iya. Nah, jadi Nah. sudah jadi. Seperti ini ya adik-adik. Untuk kreativitas kita hari ini tentang membuat apa ini Kak? Malaikat ya dari kertas origami. Oke, demikian kreativitas kita hari ini adik-adik ya. Selamat mencoba. Nah, adik-adik, sekarang kita ambil sikap berdoa. Kita mau doa permohonan ya. Lipat tangan, tutup mata, kepalanya ditundukkan. Yesus yang Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabdamu. Kini kami hendak menanggapi sabdamu lewat doa-doa permohonan yang akan kami sampaikan kepadamu. Ya Yesus, tambahkanlah iman dalam diri kami, supaya kami selalu patuh mengikuti teladanmu, hingga kami nanti boleh memperoleh upah sukacita darimu di surga. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Ya Yesus, ajarilah kami untuk senantiasa dekat denganmu dengan rajin berdoa dan rajin berbuat baik. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami. Ya Yesus, ajarilah kami untuk menghormati dan bersikap sopan kepada semua orang, kepada orang tua, guru, kakak, adik, teman-teman, dan semua orang lain. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Ya Yesus, ajarilah kami untuk memiliki hati yang tulus dan rendah hati, serta selalu ingat untuk menolong orang-orang yang tidak seberuntung kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami. Inilah doa permohonan kami yang akan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita lanjut dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin. Nah, adik-adik, setelah doa permohonan, kita lanjutkan dengan perutusan. Nah, perutusan atau aksi nyata untuk adik-adik bisa lakukan, yaitu sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Roh Penolong dan Penjaga. Jadi, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus dapat menjalankan sabda-sabda Tuhan, firman-firman Tuhan yang ada di dalam hati kita dengan bantuan Roh Penolong dan Penjaga yang selalu menyertai kita. Nah, adik-adik bisa berbuat baik dalam hari-hari ke depan ya. Misalnya, yang pertama contohnya adik-adik bisa rajin belajar, rajin berdoa, rajin membantu orang tua yang tadi kakak Lina sebutkan, misalnya menyapu, mengepel, begitu ya. Terus yang tidak kalah serunya juga ini kak, supaya menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, kita tidak boleh mencontek. Iya, jadi harus rajin belajar supaya berprestasi di sekolah. Lalu bersikap dan berkata yang sopan, yang baik, berkata jujur. Lalu bersikap baik juga pada saat kita di dalam gereja kak. Jadi kalau di dalam gereja kita sebaiknya benar-benar fokus untuk berdoa, tidak berbicara yang kak, tidak berbicara ke tetangga sebelahnya atau teman sebelahnya. Jadi kita fokus untuk berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan sabda Tuhan. Dan masih banyak lagi adik-adik yang bisa adik-adik lakukan untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita tidak sendirian, adanya Roh Penolong dan Penjaga yang selalu ada di dalam hati kita. Begitu ya adik-adik, pasti bisa adik-adik lakukan. Nah, kita lanjutkan. Udah hampir di akhir acara hari ini. Iya. Nah, kakak-kakak di sini mengucapkan terima kasih sudah bergabung bersama Kak Neni dan Kak Lina di acara Minggu Gembira hari ini. Nah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus menjalankan firman-firman Tuhan setiap hari, setiap saat kepada semua orang. Nah, adik-adik, kita lanjutkan untuk doa penutup ya. Marilah kita ambil sikap doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa bergabung bersama secara virtual untuk mendengarkan sabda-Mu, bernyanyi bersama di acara Minggu Gembira hari ini. Berkati kami Tuhan menjadi anak yang baik, anak yang mampu menjalankan perintah-perintah-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk hadir di dalam hati kami, supaya selalu menjaga dan menolong kami di setiap saat. Gerakkanlah hati kami supaya dapat berbuat baik kepada semua orang, sehingga kami menjadi berkat bagi semua orang. Akhirnya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sampai juga di acara hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kita nyanyi dulu ya kak. Lagunya tetap semangat. Dengan semangat kita menyanyikan lagu berikut ini. Sampai jumpa adik-adik. Dah. Faith, who gives the grace for the grace, who gives the hope for the hope, who gives the love for the love. Who is that man? I want to shake his hands, for he lives in me, and he died for you and me.
the hope for the ho ho ho? Who gives the love for the life? Who is that man? I want to shake his hand, for he lives in me.